Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Amalia Putri dari Pendidikan Biologi 2017 kelas Indralaya akan mempresentasikan calon skripsi saya dengan judul Keanekaragaman serangga hama pada famili Cucurbitaceae di Desa Rambang Dangku, Muara Enim, dan sumbangannya terhadap pembelajaran biologi di SMA. Famili Cucurbitaceae merupakan klasifikasi tanaman-tanaman yang dapat tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Tanaman-tanaman yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae notabene-nya merupakan sayuran-sayuran dan juga buah-buahan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data statistik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Indonesia tahun 2018, dua tanaman yang masuk dalam famili Cucurbitaceae mengalami penurunan yang sangat pesat, yaitu pada tanaman semangka yang turun produksinya sebesar 3,42% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, dan juga tanaman belewah yang turun 72,59% dari tahun sebelumnya. Penurunan produksi ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya penurunan tersebut. Salah satunya adalah penurunan atau penyempitan lahan, cuaca dan juga iklim, dan serangan serangga hama dan juga gulma. Serangga merupakan biomasa paling besar yang menduduki permukaan bumi. Serangga dalam lingkungan dapat berperan dan bermanfaat, tetapi juga dapat merugikan. Salah satu hal yang merugikan adalah serangga sebagai hama dan juga gulma. Dampak dari serangan serangga hama ini itu dapat menurunkan produksi dari tanaman-tanaman perkebunan dan juga pertanian, sehingga menurunkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas. Di setiap ekosistem yang berbeda, di berbagai wilayah yang berbeda, memiliki komposisi jumlah serangga yang berbeda. Kita dapat menghitungnya dengan melakukan perhitungan indeks keberagaman, indeks dominansi, dan juga indeks kemerataan. Nilai dari indeks-indeks tersebut dapat kita gunakan untuk mengetahui apa saja serangga yang menyebabkan kerusakan pada tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan, sehingga kita dapat mengendalikannya dan juga meminimalisir kehadirannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keanekaragaman serangga hama pada famili Cucurbitaceae di Desa Rambang Dangku, Muara Enim. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis serangga hama apa saja yang mengunjungi dan menjadi hama tanaman-tanaman dalam famili Cucurbitaceae dan mensumbangsikannya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga insektarium. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada peneliti dan juga pembaca mengenai jenis-jenis serangga pada tanaman Cucurbitaceae. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai materi tambahan pada pembelajaran biologi di SMA kelas 10 untuk KD 3.2, yaitu mengkomunikasikan keanekaragaman hayati di Indonesia dan usaha pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Mentimun, Kisik atau Oyong, dan Labu yang ada di Desa Rambang Dangku, Kecamatan Muara Enim, Sumatera Selatan. Penelitiannya dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2021. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi FK Unsri Indralaya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei pada lahan perkebunan Mentimun, Kisik atau Oyong, dan Labu dengan luas kurang lebih 30 meter kubik. Penelitian ini dilakukan pada 3 periode waktu dengan interval waktu dari 6 pagi sampai 3 sore. Untuk setiap periode waktu dilakukan pengamatan selama 10 menit pada 3 plot yang masing-masing berukuran 1 kali 3 meter kubik. Pengamatan serangga ini dilakukan selama 7 hari dan hanya dilakukan pada saat cuaca cerah.
Prosedur penelitian. Yang pertama ada observasi. Observasi ini kita lakukan untuk mengetahui dan melihat kondisi dari lingkungan dan juga tempat yang akan kita laksanakan dan kita pilih sebagai tempat penelitian. Biasanya observasi dilakukan 1-2 hari sebelum dilaksanakan penelitian. Yang kedua, penentuan lokasi penelitian. Setelah diobservasi, kita dapat menentukan lokasi penelitian dengan pertimbangan lingkungan, suhu, dan juga keadaan dari tempat penelitian tersebut. Yang ketiga, yaitu pengamatan dan pengambilan sampel. Dilakukan di 2 tempat, yaitu di lapangan dan juga di laboratorium. Yang pertama di lapangan. Untuk pengamatan dan pengambilan sampel, kita langsung terjun ke lapangan untuk mengamati juga mengambil sampel sesuai dengan prosedur atau cara yang telah tertera. Yang kedua, di laboratorium. Serangga-serangga yang telah didapatkan kemudian dibawa ke laboratorium biologi FKIP Unsri Indralaya untuk diadakan dan dilakukan identifikasi. Kemudian yang keempat, ada analisis data. Analisis data berguna untuk kita mengetahui nilai dari keragaman, dominansi, dan juga kemerataannya melalui indeks dominansi, indeks keragaman, dan juga indeks kemerataan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.